Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di session obrolan petani rakyat. Bareng kita ya, petani Magma. Bagaimana kabar sobat Magma semuanya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Ya, kali ini kita kedatangan tamu terhormat dari Desa Beber, Kabupaten Cirebon. Telah hadir Bapak Kuwu. Kebetulan beliau bisa menyempatkan waktu untuk ngobrol bareng kita di sini. Ya, karena ini kita obrolan santai ya, sobat Magma. Jadi apa yang kita diskusikan, ngobrolin ya, ambil saja yang positifnya ya, buang yang negatifnya, karena kita di sini sama-sama membangun. Karena ini berhubung dengan program pemerintah juga ya, masalah protokol tentang wabah COVID-19. Jadi kita hari ini obrolannya menggunakan masker ya, karena ini adalah salah satu bentuk social distancing yang semoga apa yang kita bisa infokan di sini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Sebelumnya selamat datang Pak Bu. Selamat datang. Berjumpa. Iya, jadi kita di sini petani Magma, merupakan petani lele ya. Kebetulan kita di Desa Halibu di Cirebon. Nah, mungkin kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai nih dengan Pak Bu ini. Siap. Ya. Berhubung dengan kita di sini baru ya untuk petani lele, mungkin pertanyaan pertama nih saya pengen ajuin ke Pak Bu nih dalam hal masalah COVID-19 nih. Kita juga di sini sama-sama merasakan lah ekonomi kita lagi down semua. Sampai kita juga petani Magma ya, dan kita memang asal usulnya ya dari wabah ini gitu, COVID-19 ini. Kira-kira pandangan Pak Bu nih ya masalah ekonomi kita nih, atau minimal di Kota Cirebon lah ya, itu bagaimana ya untuk masalah penanganannya gitu. Mungkin dari Pak Bu punya program apa gitu ya untuk membantu rakyat gitu dari program desa, terutama di Cirebon ya. Boleh monggo Pak Bu bisa jelasin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh saya buka sedikit? Boleh. Biar suaranya lebih jelas. Perkenalkan dulu, saya Insyaallah Beber, dan ini sahabat saya dari selatan dari Pulau Buku. Dan alhamdulillah pada hari ini saya bisa bertemukan dengan kawan lama saya, Bapak Ahmad Sutrisno. Beliau guru saya juga. Bagaimana saya berkata, bagaimana saya teruskan, dulu beliau guru saya ya, master lah. Dan hari ini saya bersyukur bisa dipertemukan dengan generasi barunya ya, Kang Mas yang dari kota ya, luar biasa. Beliau pada hari ini bisa menyempatkan diri untuk bisa ngobrol bersama. Apa yang tadi ditanyakan oleh Kang Mas, saya namanya bahkan lupa. Saya dengan Henry. Oh, dengan Henry ya. Sampai saja karena ini adalah obrolan petani rakyat. Ya, di sisi lain saya memang Kuwu, di sisi lain saya juga petani. Dan itu. Jadi terkait dengan pandemi COVID-19 ini, boleh kita serius, boleh kita juga santai. Artinya bahwa kita harus betul bisa menyimak apa sih COVID itu. Tapi di sisi lain juga kita harus bisa mengikuti arahan agar apa yang kita harapkan, pemerintah harapkan juga cepat terselesaikan. Yang itu jangan sampai kita lupa dengan virusnya, tetapi kita menunggu sesuatu itu keberhasilan program dan lain, sementara protokol kesehatan dan lain kita pedulikan, kita abaikan. Ya mungkin ini salah satu kita mencoba untuk bentuk kesadaran kita tetap jaga jarak, kita tetap bermasker ya, gitu, dan jumlahnya pun tidak terlalu banyak dengan sebuah upaya, tetapi tidak berarti kita harus berdiam diri. Makanya di hari ini, hari yang sangat spesial, saya bisa dipertemukan dengan Kang Hendrik, dengan Opera Magmanya. Luar biasa, ini adalah sebuah terobosan baru bagi saya, bisa dipertemukan dengan beliau, dan ini kali pertama mungkin di wilayah kami di Kecamatan Beber ada Opera Magma, yang mana kita bisa eksplor tentang mungkin bisa saja unek-unek ya, ada unek-unek sesuatu yang mau disampaikan atau ingin menyampaikan sesuatu untuk masyarakat, untuk diri kita. Betul ya, senior ya. Betul. Gimana ya? Ya terutama berkaitan dengan bagaimana menyikapi tentang COVID.
Kalau dibikin serius ya kita harus serius supaya cepat selesai lah urusan ini. Dibikin nyantai supaya kita tidak ada rasa ketakutan yang berlebihan. Jangan sampai imun kita itu lemah hanya karena kekhawatiran yang berlebihan. Yang terpenting adalah satu, kita tetap protokol kesehatan dilaksanakan. Yang sangat menarik tadi bagaimana di kondisi COVID ini program-program bisa terlaksana. Ya mungkin kalau kita mau mengacu kepada kebutuhan ya agak sedikit ganjalan ya. Kenapa? Karena kita sampai dengan hari ini fokus terhadap bagaimana penanganan COVID, sehingga beberapa program yang menjadi bisa saja visi misi atau harapan warga, harapan kami penyelenggara pemerintah sedikit terhambat. Ya mungkin bukan tidak dilaksanakan Pak Senior, mungkin digeser waktunya saja mungkin ke setelah ini beres. Perubahan jadwal ya? Iya betul. Cuman mungkin ini kita akan coba sebuah terobosan bagaimana kita menangani COVID, kita juga tetap menciptakan sesuatu sehingga kita tidak terkena dengan COVID. Salah satu hal adalah mungkin kami berupaya untuk menciptakan sesuatu. Bahkan lebih hebatnya mungkin kita mencoba menggali potensi bagaimana di suasana COVID ini kita tetap bangkit, kita tetap beraktivitas itu. Apalagi sini ada jelas opera magma, obrolan petani rakyat. Ya, saya sedang belajar mencoba apa yang kami mampu. Salah satunya adalah bagaimana budidaya lele dengan metode emberan. Dan saja saya di rumah sudah punya beberapa ember yang saya tanam ikan lele. Ya, alhamdulillah. Barangkali mau coba lihat boleh, tapi jangan dibeli dulu. Tujuannya juga buat percontohan, sehingga saya murni melaksanakannya sendiri. Dan usianya hampir 25 hari, alhamdulillah sudah hampir segede jempol anak kecil yang baru lah gitu. Ya, sudah bengkak gitu, lumayan lah gitu. Dan di situ saya dapat banyak ilmu, sehingga tadi pagi ya saya kedatangan sahabat guru juga tentang hal yang sama, bagaimana pemerintah bisa berkontribusi di saat COVID, sehingga muncul ada sebuah ide bagaimana kita memberikan sebuah edukasi peternak lele ke sekolah-sekolah seperti TK, SD, MI, melakukan sesuatu yang kecil tapi bermanfaat gitu. Dan insya Allah itu menjadi salah satu bagian terkecil kami untuk segera untuk diwujudkan. Ya, kami ingin berbagi bagaimana anak-anak mulai dari sekarang sudah membiasakan diri untuk mandiri. Dan kemudian tadi dengan kepala sekolah TK sendiri, dengan kepala sekolah TK sendiri, antusias untuk menjemput kami, ya untuk mengaplikasikan apa sih yang telah ditempuh oleh seorang guru kasarnya atau seorang pemimpin, terus juga beliau bermasyarakat dengan pendidikan salah satunya dan berkontribusi terhadap kemandirian. Salah satunya adalah bagaimana anak-anak sudah mulai mengenal. Jangan sampai lupa mereka selalu ingat makan pecel lele, tapi kadang lupa bagaimana beternak lele. Prosesnya ya. Betul. Kalau kata Pak Nano itu namanya itu ajas manfaat. Kebetulan kami di rumah banyak ember berkat, Pak. Ember berkat sehingga kami nggak usah beli ember, kami cukup beli bibit lelenya saja. Itu salah satu upaya terobosan di saat COVID ini yang kami lakukan langsung adalah bagaimana kami bisa melakukan sebuah budidaya, dan tujuannya bukan hanya berbisnis tetapi bagaimana menciptakan kemandirian terhadap anak-anak. Dan apalagi mungkin beberapa waktu yang lalu kita sempat sharing bagaimana punya mimpi betul ke depan. Makanya mungkin nanti saya mau banyak minta tolong lah ke Kang Hendrik ya. Iya. Ya, karena ada satu hal juga, ini sahabat-sahabat semua, di ketahanan pangan ini saya berpikir bahwa tidak selamanya kita ini harus menjadi generasi yang notabene adalah menunggu, tetapi bagaimana kita bisa menciptakan dan berkontribusi terhadap negara. Salah satunya adalah di saat sekarang saya sebagai petani sudah kesulitan mencari kader-kader tani. Seperti orang tua saya, itu
itu dari dulu sampai sekarang nyangkul nggak ada penggantinya. Untuk mencari tukang cangkul sudah susah, ya kan? Sehingga ada upaya ke depan kami di Kementerian Desa menggali potensi pemuda dan insya Allah akan kami bentuk sebuah komunitas atau sebuah kelompok. Salah satunya mungkin karena kami juga di Beber itu banyak santri, kami ingin membentuk santri tani. Kami juga punya Karang Taruna dan Beber itu jumlah penduduknya hampir 90 juta, sehingga luar biasa generasi kader bangsa sangat banyak. Kami juga coba mungkin nanti ada Taruna Tani. Kenapa Taruna Tani? Karena kami ingin mereka sudah mulai membiasakan diri bagaimana memanfaatkan potensi yang ada. Lahan di Beber itu kalau tidak salah pertanian darurat hampir 160 hektar. Ya, sehingga ke depan itu harus seperti apa? Mau tidak mau kita harus membentuk SDM-nya. Dan kami juga sangat berharap terhadap pemerintah ya supaya kami di bawah kami membentuk kader tani dan mungkin ada sebuah program yang sama sehingga kami ini bisa dididik mungkin oleh pemerintah di atas untuk dididik menjadi petani yang handal, petani yang berpotensi. Ini sebuah mimpi dan mudah-mudahan bisa terwujud. Amin. Dan ini adalah langkah awal ketika kami mengambil terobosan di masa-masa COVID. Kita belum pernah tahu COVID selesai kapan. Tapi di luar itu bahwa kami ini di saat 2020 mudah-mudahan ada peradaban baru mengembalikan marwah petani itu lagi. Ya. Saya kadang nangis Pak Parno mungkin nggak dengar ya kalau tetangga saya nangis karena kita berjauhan. Pagi-pagi nunggu anaknya bangun Pak. Ini cangkul masih utuh saja kan gitu. Ternyata anaknya sudah beda pemikiran, mereka sudah berdagang, mereka sudah berbisnis lain. Kalau di Bogor sendiri usia produktif berapa persen Pak dari total yang ada? Kalau secara real mungkin kita pakainya perkiraannya sekitar 30% itu usia produktif ya, dari usia muda. Dan tersebar juga ada beberapa yang memang sudah berwira swasta di luar. Tapi yang keseharian masih ada di wilayah masih sangat banyak. Berarti PR-nya kecil loh. Kecil besar PR itu tetap bukan ukuran. Betul. Betul sekali. Dan itu memang besar kecil bukan ukuran, memang betul. Tapi bagaimana kita bisa mewujudkan program tersebut, ya kan, dan bisa mengembangkan SDM yang ada. Nah, artinya dari untuk usia-usia produktif yang taruhlah 30%, tapi yang stay di tempat sendiri, kan tidak semuanya 30%. Itu mungkin tujuan Pak kan ke arah sana ya, memproduktifkan usia-usia produktif yang memang apalagi di pandemi sekarang itu kan banyak yang PHK ya. Iya. Mungkin aja salah satunya kan ada gitu kan. Nah itu ya saya sangat mengapresiasi ya, kami dari petani sangat mengapresiasi banget. Saya juga mendoakan sukses ya. Terima kasih. Berarti selesai? Belum. Dari satu program. Programnya kan banyak. Jadi programnya banyak. Ini dari satu program belum sukses program itu. Program selanjutnya kan juga belum ada. Obrolannya santai. Biar enggak. Ayo di dulu Pak. Terima kasih. Mohon maaf. Sobat Makmah ya, kopi dulu. Sampai. Satu hal yang ingin saya ingatkan bahwa ketika saya mengatakan komunitas atau golongan, bukan golongan atau wadah, kenapa di situ ada Taruna Tani, skupnya adalah umum, ya pemuda-pemuda kami yang di masa-masa produktif ya. Di situ juga ada. Kenapa saya cerita santri tani? Karena dominan di wilayah kami juga banyak santri. Dari situ tidak ada pemuda-pemuda Beber, ada juga di luar Beber. Artinya bahwa bagaimana kita bisa menggali potensi tani santri tersebut di lingkungannya,
kan gitu. Artinya bahwa di pesantren-pesantren yaitu ada potensi sumber daya alam seperti kolam atau bahkan lahan pertanian. Tinggal bagaimana mengemas sebuah wadah santri tani itu sebagai identitas, ya kan itu. Nah, nanti juga bisa berkolaborasi, santri tani bisa menjadi pemuda tani juga ketika bergabung dengan secara umum. Nah, jadi Sosial ya, secara sosial. betul gitu. Dan saya jujur saja sangat berharap mendapatkan dukungan dari para pemuda, gitu, dukungan support sehingga ini bisa dipahami bersama, bisa berjalan bersama. Karena ke depan kami punya harapan ya kader-kader inilah yang akan meneruskan kami nanti masa yang akan datang gitu. Ketika berbicara 30% itu usia produktif pemuda, di luar sana mungkin dengan metode yang berbeda. Seperti tadi hasil kegiatan kami di Umra di petani rakyat, juga nanti misalkan kita ada edukasi, di situ ada perbedaan. Ketika usia produktif kita ke aplikasi, tapi ketika usia remaja ke bawah mungkin sifatnya edukasinya, Betul. edukasinya gitu. Jadi mereka diarahkannya kepada edukasinya.